Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini, insya Allah ikhwah muslim, kita sebagai seorang muslim bisa menjalankan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini insya Allah dalam keadaan sehat dan penuh barokah dari Allah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat dakwah beliau dari hampir 1500 tahun yang lalu hingga detik ini kita sebagai seorang muslim masih bisa menjalankan nikmatnya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa MTA TV yang semoga insya Allah kita dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu firman Allah yang mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung banyaknya nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Dalam surat yang lain, yakni An-Nahl ayat 53, Allah juga berfirman yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Pemirsa MTA TV, semoga Allah merahmati kita semua. Dari dua ayat ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa nikmat kita di dunia ini datangnya dari Allah. Pun ketika kita mendapatkan suatu kesengsaraan, ini juga datangnya dari Allah. Dan kita bisa melihat ya, di Quran surat An-Nahl ayat 53 ini, Allah juga berfirman yang di akhir ayatnya itu sudah ditegaskan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Maka ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, kita diberikan kesengsaraan oleh Allah pula, maka ayat ini pun juga menjawab bahwa hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada satu pertanyaan yang ini menarik untuk kita bahas. Ketika saya bertanya kepada pemirsa semua, kira-kira apa kabar yang membuat kita sebagai seorang muslim bisa berbahagia? Nah, maka ini menjadi satu pertanyaan yang insya Allah ini menarik untuk kita bahas. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahasnya. Nah, ini cukup menarik ya. Karena apa? Normalnya, fitrahnya kita sebagai seorang manusia pasti akan sangat bahagia jika kita mendapatkan kabar bahagia. Kita akan sangat merasa senang jika kita dikabarkan suatu kesenangan. Nah, maka pertanyaan tadi, kira-kira
kabar apa yang bisa membuat kita sebagai seorang muslim bisa senang, bisa berbahagia, bahkan bisa berbangga bahwa kita sebagai seorang muslim. Tentunya dalam hal ini satu-satunya kabar yang bisa membuat kita bahagia sebagai seorang muslim adalah ketika kita dikabarkan oleh Allah kita bisa meraih surga Allah nanti. Maka ikhwah semua, saudaraku semua dimanapun kalian berada, maka ketika kita menginginkan kabar gembira dari Allah bahwa kita nanti dikabarkan untuk meraih surga Allah, tentunya tidak serta-merta kita bisa langsung mendapatkannya. Ada berbagai macam cara, beberapa cara yang bisa kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Sunnatullahnya seperti itu. Tidak bisa kita serta-merta, kita melakukan ini itu di dunia. Bahkan kadang kita luput, kita tak lepas dari yang namanya khilaf, kita bisa melakukan berbagai kemaksiatan. Yang mana dengan banyaknya kemaksiatan entah itu kita sengaja atau tidak, tiba-tiba kita mengharapkan, ya Allah, izinkanlah hamba untuk masuk surgamu. Kira-kira apakah bisa seperti itu? Maka tidak, ada sunnatullahnya. Nah, maka dalam hal ini ya, sebenarnya saya sudah menyampaikan dalam mukadimah tadi bahwa itu juga termasuk kabar bahagia yang bisa membuat kita bahagia minimal ketika berada di dunia ini. Karena apa? Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah. Maka selanjutnya sebelum kita meraih kebahagiaan yang hakiki ketika berada di surga kelak, mari kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang tentram di dunia ini. Maka saudaraku pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati Allah, bagaimana cara kita bisa menjadi seorang muslim yang berbahagia, yang tentram ketika berada di dunia? Maka yang pertama, kita harus menyadari hakikat dari tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk apa. Allah berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Ya. Dalam ayat ini tertulis kepadaku, di sini yang dimaksud adalah kepada Allah. Karena sejatinya kita hanyalah seorang hamba. Kita seorang hamba yang kecil, yang penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan-kesalahan, yang kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita termasuk makhluk yang kecil. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah di dunia ini, kita termasuk makhluk yang kecil dan penuh dengan kesalahan. Maka apa tujuan utama kita diciptakan di dunia? Tak lain adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah jika kita sudah memahami hal ini, kita sudah memaknai hal ini, dan kita sudah menjiwai bahwa kita sebagai seorang hamba, maka kita akan senantiasa menikmati indahnya kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Maka yang kedua, kita harus memahami, kita harus meyakini bahwa hidup dan mati hanya untuk menguji kita. Siapa yang lebih baik amalnya. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dan yang menciptakan hidup, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya. Nah, maka ketika Allah sudah menciptakan kita, tugas kita untuk beribadah tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup sampai di sini. Ya. Di sini Allah menegaskan lagi dalam Quran surat Al-Mulk ini bahwa Allah juga menguji di antara mati dan hidup, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, maka mestinya ketika kita memahami ayat ini, kita akan berlomba-lomba
bahwa kita sebagai seorang muslim akan berfastabiqul khairat untuk mencari kebaikan-kebaikan yang mana jika kita paham fadilah fisabilillah, maka kita akan berlomba-lomba untuk mencari peran sekecil apapun peran kita di jalan Allah. Maka ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah menanamkan dalam hati bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. Yang saya bacakan artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Maka di sini kita bisa memahami ayat ini, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah suatu hal yang ini tidak bisa kita pertahankan selamanya. Akan tiba waktunya kita akan berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Hingga akhirnya ketika kita berada di akhirat, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka yang keempat, mestinya kita bisa memahami dan kita bisa senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar dalam menyeru Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja hari. Dari ayat ini tentunya kita sebagai seorang muslim, harapannya kita bersama dengan orang-orang yang saling mengingatkan kita, saling menyeru kepada kita agar kita senantiasa berbuat kebajikan, agar kita senantiasa untuk mengingat Allah. Apapun yang kita kerjakan, sebaik-baik lingkungan kita, sebaik-baik kita bersama seseorang adalah kita bersama seseorang yang bisa mengajak kita untuk senantiasa mengingat Allah. Maka yang kelima, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Pemirsa MTA TV yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu ayat, yakni Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kita sebagai seorang hamba yang kita sudah meyakini bahwa Tuhan kita hanya satu, Tuhan kita Allah, dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Tentunya kita bisa meyakini bahwa dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Pemirsa MTA TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, insya Allah pada bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah kali ini, kita masih dipertemukan kembali dengan indahnya bulan Ramadan ini. Insya Allah tak lain ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus-terus mengingat Allah, untuk terus-terus berzikir kepada Allah. Agar apa? Ketika kita menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, kita juga bisa sekaligus menjadi seorang hamba yang tentram hatinya, dan kita bisa menjadi salah satu dari penduduk surga nanti. Ini adalah cita-cita dari setiap umat muslim yang ada di dunia ini. Maka demikianlah adalah hal-hal yang mestinya kita lakukan sebagai seorang muslim. Insya Allah harapan kita semuanya adalah mencari menjadi seorang penduduk surga yang hakiki, dan kita senantiasa mencari ridha Allah. Barakallahu fikum. Semoga kita menjadi seorang hamba yang senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam beribadah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.